हे छाया आसमां झूमे जहां, देखो झूमता गगन झूमे ज़मीं आसमां, मुझे छू गया है झूमता गगन ये। आ संग मेरे झूम ले जहां, ये कैसा नशा प्यार का समा, रंगी sama झूमे आसमां। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Mira Nur Habibah. Dalam kesempatan kali ini, aku bakal ngasih tahu penjelasan ke teman-teman tentang pengertian asuransi syariah, landasan hukum, serta asuransi syariah itu ada di fatwa nomor berapa sih di DSN MUI. Nah, yang pertama gini ya, kita kan tahu asuransi syariah tuh sekarang itu lagi rame-ramenya dibicarakan gitu. Dan banyak juga perusahaan yang melakukan asuransi syariah. Maksudnya perusahaan asuransi syariah seperti itu, kayak yang terkenal tuh kayak Allianz, terus Astra kayak gitu, terus ada yang dari bank kayak BNI Life seperti itu. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin pengertiannya ke teman-teman. Jadi sebelum kita langsung ke menurut DSN-nya ya, jadi kita pasti tahu kan, orang-orang kalau asuransi pasti berhubungan sama apa? Sama kecelakaan kayak gitu. Terus berhubungan sama nabung. Kayak nabung kayak gitu kan kita. Terus nanti kalau misalnya ada perlu atau berapa puluh tahun kemudian kita ambil kayak gitu. Atau misalnya ada kecelakaan bisa dipakai kayak gitu. Nah, jadi gini, menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Nah, jelaskan, jadi menurut Dewan Syariah itu, asuransi syariah tuh kayak sebuah usaha di mana kita sebagai nasabah-nasabahnya gitu saling tolong-menolong. Jadi misalnya ada yang tadi itu kayak kecelakaan atau dapat musibah, jadi kita saling tolong menolong di dalam asuransi itu. Nanti pihak asuransinya lah yang memutarnya seperti itu. Nah, terus sekarang kita bakal masuk ke landasan hukumnya. Jadi apa sih landasan hukum dari asuransi syariah? Seperti yang kita tahu ya, kita orang Islam, beragama Islam kayak gitu, kita tuh segala hal yang ada di hidup kita tuh ada aturannya dan sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terkecuali dengan asuransi syariah ini. Jadi asuransi syariah itu ada landasan hukumnya, yaitu di surah Al-Maidah ayat kedua, yang artinya tolong menolonglah kamu mengerjakan kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, ayat ini kan memuat perintah supaya kita tuh saling tolong menolong kayak gitu. Nah, itu tuh bisa kita lihat di asuransi tadi tuh. Jadi kita tuh saling tolong menolong kayak gitu sesama nasabah seperti itu. Jadi begitulah landasan hukumnya dari asuransi syariah ini. Dan betapa mulianya kita, yaitu kita punya panutan, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang ternyata udah bersabda, yaitu diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana sebagaimana menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi di situ Nabi besar Muhammad SAW sudah bersabda kalau kita tuh harus saling menolong. Karena apa? Karena kita itu kayak bangunan kayak gitu, yang artinya kita tuh harus saling menguatkan. Kayak ibaratnya kita rumah gitu, nggak mungkin kan rumah itu nggak punya pondasi, nggak mungkin kan rumah itu nggak punya atap, nggak mungkin juga kan rumah itu nggak punya lantai kayak gitu. Jadi kita tuh sebagai sesama muslim, sesama manusia umumnya gitu, kita tuh harus saling menolong, dan itu tuh ada di asuransi syariah ini kayak gitu. Nah, itu tadi kan menurut hukum Islam, hukum agama kita kayak gitu. Terus gimana sih maksudnya pandangan hukum Indonesia terhadap asuransi syariah? Jadi gini, ternyata itu tuh sudah masuk ke segi hukum positif, di mana asuransi syariah
itu mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian. Jadi asuransi syariah itu udah ada legalitasnya gitu loh, gengs. Nah, terus habis itu ya aku bacain ya. Soalnya ini nih nggak bisa di apa ya? Di karang-karang kayak gitu. Asuransi atau pertanggungjawaban adalah perjanjian di mana antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Pengertian di atas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah. Nah, ternyata belum kuat tuh. Terus karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kegiatan-kegiatan administrasinya. Oh, jadi yang ini tadi tuh yang nomor 2 tahun 1992 itu tuh cuma tentang perasuransinya aja, belum yang syariahnya. Terus apa sih yang syariah? Nah, ternyata fatwa DSN MUI udah ngeluarin soal asuransi syariahnya dan itu ada di nomor 21 garing DSN MUI garing X atau 5 garing 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Nah, itulah dia landasan hukum dari atau pandangan hukum Indonesia terhadap asuransi syariah dan itu tuh sudah ada diatur di DSN MUI. Dan yang ternyata terbaru itu ternyata fatwa DSN Syariah Nasional udah ngeluarin tentang akad tabaru. Akad tabaru itu akad di mana saling tolong menolong seperti kurang lebihnya kayak gitu. Kita dulu ya. Cari dulu. Nah, akad tabaru atau gratuitous contract adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan atau tabaru, berasal dari kata bir dalam bahasa Arab yang artinya kebaikan. Nah, jadi akad tabaru itu ya akad asuransi itu tadi, karena kan di situ kita nggak ada untung kan, untungnya tuh ya untuk kita sendiri-sendiri dan kita saling nolong-menolong kayak gitu. Nah, dan itu udah dijelaskan di Fatwa DSN nomor 53 garing DSN MUI garing 3 garing 2006. Ini yang terbaru tentang akad tabaru pada asuransi syariah. Nah, sekian penjelasan dari aku soal pengertian landasan hukum dan fatwa DSN MUI-nya tentang asuransi syariah. Mohon maaf kalau misalnya ada kurang kayak gitu atau salah kata. Terus ya yang lain-lainnya semoga penjelasan ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawara. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman apa saja ciri-ciri dari asuransi syariah dan model dari asuransi syariah. Baik, di sini ciri-ciri asuransi syariah yang pertama adalah asuransi syariah menggunakan akad tolong-menolong bukan akad jual beli, yang dimana dana yang terkumpul dari peserta asuransi akan tetap menjadi milik peserta asuransi, bukan menjadi milik perusahaan asuransi. Karena perusahaan asuransi syariah hanyalah sebagai mudharib, ya sebagai pengelola dana dan bukan sebagai penuntut investasi. Yang ketiga, pembayaran klaim peserta menggunakan dana kebijakan dan bukan dana milik perusahaan asuransi yang bersangkutan. Yang keempat, pada asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi sebagai Dewan Pengawas operasional asuransi syariah agar tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah. Tidak. Dan yang kedua, ada 3 model dari asuransi syariah yang selama berkiprah dan mengikuti perkembangan tafakul baik di Indonesia maupun di dunia, kita semua mungkin telah banyak mengenal akad mudharabah. Sebagai salah satu model paling terpopuler, akad ini memang lebih dominan dipakai oleh tafakul di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Namun demikian, sesungguhnya model pengelolaan dana dalam asuransi syariah tidak hanya menggunakan prinsip mudharabah saja. Berikut ini akan kita lihat beberapa model tafakul yang diterapkan. Yang pertama, non-profit model. Model seperti ini biasanya dipakai oleh perusahaan sosial, milik negara atau organisasi yang dikelola secara non-profit atau nirlaba.
Model seperti inilah yang sesungguhnya paling mendekati konsep dasar asuransi syariah karena selaras dengan kaidah-kaidah tersebut. Yang pertama, saling bertanggung jawab. Semua peserta dalam asuransi syariah adalah satu keluarga besar yang mempunyai kewajiban saling bertanggung jawab dengan niat baik merupakan ibadah. Yang kedua, saling bekerja sama. Para peserta bersetuju untuk bekerja sama dan saling membantu di antara satu sama lain dalam unsur kebaikan. Yang ketiga, saling melindungi. Jeda. Peserta menyetorkan preminya dengan niat tabaru dan perusahaan asuransi syariah selaku pengelola akan mengelola dana tersebut sesuai kaidah-kaidah syar'i. Dengan melihat kepada hakikat asuransi ini, maka kita akan mendapatkan kenyataan dan tujuannya adalah saling tolong-menolong untuk menghadapi mara bahaya dan musibah yang terkadang menimpa sebagian orang dengan cara menggantinya dari uang yang telah dikumpulkan dari hasil premi mereka dan bukanlah tujuan untuk mencari keuntungan atau menjadikan lahan untuk mencari penghasilan. Yang kedua, al-mudharabah model. Secara teknis, al-mudharabah model adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak yang mana pihak pertama menyediakan modalnya 100%, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Untuk itu di sini terjadi pembagian untung rugi di antara anggota sohibul mal dan pihak pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh si pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalnya saja kontrak bagi hasil adalah 60 dan 40%, maka yang mana peserta mendapatkan 60% dari keuntungannya dan sedangkan pihak perusahaan asuransi mendapatkan 40% dari keuntungannya. Dan yang ketiga, model dari wakalah. Meskipun sampai saat ini kontrak asuransi syariah masih didominasi akad mudharabah, namun ada model dari wakalah yang dimana berfungsi sebagai wakil peserta dimana mendapatkan menjalankan fungsinya sebagai wakil. Tafakul berhak mendapatkan biaya jasa atau fee dalam mengelola keuntungan, mendapatkan biaya jasa mereka dalam konsep yang ideal. Tafakul tidak lagi mendapatkan bagi hasil karena seluruh dan beserta hasil investasinya menjadi hak penuh dari si peserta. Namun demikian, pihak pengelola berhak mengenakan biaya manajemen atau biaya operasional. Contohnya lembaga yang sudah menggunakan akad ini adalah Bank Contohnya lembaga yang sudah menggunakan akad ini adalah lembaga Bank Al-Jazirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Firmansyah. Saya di sini akan membagi materi tentang cara pembayaran premi asuransi syariah. Banyak saya dengar sekarang masyarakat nasabah asuransi syariah yang mengeluh karena sulitnya melakukan pembayaran premi asuransi syariah. Namun menurut saya, penilaian negatif dari masyarakat nasabah tersebut sepertinya tidak berlaku di asuransi syariah. Karena asuransi syariah Tafakul telah memberikan banyak kemudahan kepada para nasabah dalam melakukan pembayaran premi asuransi. Mulai dari online payment, terus internet banking, jaringan ATM, dan auto debit. Langsung saja saya menjelaskan melalui online payment. Melalui online payment, nasabah datang ke kantor pos berlogo SOVV. Terus contohnya di Bank Muamalat. Tuliskan nomor polis pada slip yang disediakan. Pastikan mendapatkan bukti pembayaran yang sesuai data Anda. Terus yang kedua tadi melalui internet banking. Peserta sebelumnya atau nasabah harus sudah terdaftar dan memiliki fasilitas internet banking. Contohnya lagi kita ambil pada Bank Muamalat lagi. Kita di Bank Muamalat pilih menu pembayaran. Pilih jenis pembayaran yaitu asuransi syariah takaful. Terus masukkan nomor polis lagi pada kolom pembayaran dan cetak bukti transaksi pembayaran internet banking tersebut dan simpan itu. Terus yang ketiga tadi melalui
jaringan ATM. Melalui kita ambil ATM Mamalat lagi ini. Kita pilih menu pembayaran, terus asuransi syariah takaful, pilih masukkan nomor polis Anda tadi. Kalau melalui ATM bersama atau ATM BCA yang berlogo Prima, pilih menu transfer antar bank. Masukkan kode rekening tujuan yang terdiri dari kode bank 147 itu untuk masuk ke sistem bank Mamalat dan 013 untuk masuk ke sistem bank Permata Syariah. Terus masukkan kode BIN. Kode BIN-nya itu 8987. Terus masukkan 11 angka. Pertama nomor polis Anda tadi. Terus masukkan kode transaksi. Kode transaksinya itu catatan untuk polis di bawah tahun 2000 harus dijadikan 4 digit. Seperti polis tahun 98 menjadi 1998. Contoh di atas tadi yang saya jelaskan tadi itu pada polis tahun 2007 untuk BCA. Terus yang keempat tadi, yang terakhir tadi melalui auto debit. Peserta ini, nasabah ini mengisi formulir yang disediakan oleh takaful, itu asuransi takaful keluarga. Formulir yang sudah diisi diserahkan lagi ke kantor takaful tersebut disertai dokumen pendukung lainnya. Proses pembidikan ini akan dilakukan setelah mendapatkan konfirmasi dari bank tersebut atau kantor takaful tadi. Demikian cara-cara pembayaran premi di asuransi syariah yang dapat saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan produk-produk asuransi syariah. Produk-produk asuransi syariah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, takaful individu. Yang kedua, produk takaful grup. Yang ketiga, produk takaful umum. Produk takaful individu adalah asuransi yang memberikan jaminan dan rasa aman untuk pribadi atau perorangan. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama, takaful individu tabungan, yang diantaranya itu dana investasi, takaful dana haji, takaful dana jabatan, takaful dana siswa. Dan yang kedua, takaful non tabungan. Takaful non tabungan diantaranya itu pertama, takaful akhirat individu, yang kedua takaful kecelakaan individu, yang ketiga takaful kesehatan individu. Dan yang kedua, produk takaful grup. Produk takaful grup adalah asuransi untuk melindungi yang bersifat pribadi atau kelompok, misalnya seperti perusahaan. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama, takaful akhirat dan dana tabungan. Yang kedua, takaful kecelakaan kelompok. Yang ketiga, takaful pembiayaan. Dan yang terakhir, takaful umum. Takaful umum adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan yang bersifat umum. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama, takaful kebakaran, yang kedua takaful kendaraan bermotor, yang ketiga takaful rekayasa, yang keempat takaful pengangkutan, yang kelima takaful rangka kapal. Dan adapun manfaat-manfaat dari asuransi yang saya sebutkan tadi, yang pertama, memberikan proteksi rasa aman, yang kedua, memberikan jaminan, yang keempat, itu tentunya mengurangi resiko yang akan datang.